Kami akan mengajak Anda berdiskusi sekarang. Yang pertama, kita akan mulai berbincang bersama dengan Direktur Core Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Faisal. Tema karantina wilayah atau local lockdown dalam beberapa hari terakhir ini menjadi trending topik, pasti dibahas di banyak forum, banyak tempat begitu. Pak Muhammad Faisal, kami ingin dengar dari Anda, menurut Anda, apa sebetulnya implikasi kebijakan karantina wilayah ini? Implikasinya secara ekonomi jelas selama lockdown atau karantina itu dijalankan, pasti akan ada penurunan aktivitas ekonomi yang sangat signifikan gitu, karena mobilitas orang dan juga barang itu direstriksi, dan otomatis kegiatan konsumsi dan juga kegiatan produksi yaitu akan mengalami penurunan yang cukup tajam. Jadi yang tertinggal adalah kegiatan konsumsi yang sifatnya memang mengarah kepada basic need saja. Nah, jadi ada tekanan terhadap pertumbuhan. Nah, juga tekanan kemungkinan besar kalau tidak ada intervensi sebelumnya bisa berakibat juga terhadap kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Nah, tapi positifnya adalah lockdown dilakukan untuk menghindari dampak ekonomi atau dampak buruk yang lebih besar lagi ke depannya, baik itu ekonomi maupun di luar itu. Karena dengan melihat daripada tren peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 yang sekarang itu masih mengalami eskalasi, saya pikir tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk menangkal atau mengerem laju peningkatan tersebut kecuali dengan lockdown. Artinya kebijakan yang lebih ketat terhadap yang membatasi mobilitas orang dan juga barang. Apalagi kalau kita mempertimbangkan daripada infrastruktur dan kesediaan fasilitas kesehatan kita yang tidak siap kalau kemudian nanti ada outbreak yang lebih luas lagi. Oke. Jadi sebetulnya Anda ingin mengatakan pilihannya begini, kalau sekarang ini tidak karantina wilayah atau lockdown, maka lebih panjang lagi itu masalah ekonomi. Tapi kalau sekarang dilakukan akan lebih cepat kita recovery. Betul. Walaupun ketika kita lakukan lockdown atau karantina wilayah, kegiatan ekonomi mandek saat ini, tapi itu akan lebih bagus karena cepat recovery. Sekali lagi itu ingin saya tekankan, betul ya? Betul sekali. Jadi istilahnya sama dengan berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Maksudnya itu seperti itu. Nah, jadi tapi karena kita menyadari bahwa ada tetap dampak negatifnya ketika lockdown terhadap ekonomi, terutama ini untuk masyarakat menengah ke bawah ini, yang mereka tidak siap untuk kehilangan mata pencahariannya. Nah, makanya perlu ada persiapan. Persiapannya itu termasuk adalah persiapan bagaimana mengantisipasi dampak buruk ekonominya ketika lockdown tersebut. Itu kan kalau misalnya kita bicara soal karantina wilayah, sudah ada undang-undang yang mengatur gitu ya, Undang-Undang 16 2018 gitu, kalau tidak salah. Dan itu mengatakan memang kewajiban pemerintah untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat ketika dilakukan karantina wilayah. Betul sekali, Jadi ini memang kewajiban daripada pemerintah untuk memastikan bahwa semua paling tidak basic needs daripada masyarakat itu terpenuhi. Jadi dari sisi pasokan kalau memang ada pasokan, kalau memang yang jelas memang kalau ketika karantina diberlakukan kan pasti akan ada kesulitan akses terutama untuk basic needs itu yang harus diantisipasi. Gitu. Jadi pasokannya dipastikan harus mencukupi dan distribusinya lancar. Lalu kedua, yaitu tadi dampak ekonomi terutama dari sisi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat menengah ke bawah. Pak Muhammad Faisal, saya ingin kembali menekankan ini adalah dilema bagi pemerintah. Tapi sekali lagi kalau your point of view, bagus sekarang kita lakukan karantina wilayah sekarang ini. Betul, dan juga dengan melihat pengalaman dari negara-negara lain yang sudah terpapar juga, gitu ya. Baik. Maaf, saya koreksi tadi saya sebut Undang-Undang 16 yang betul Undang-Undang 6 2018 saya dikoreksi teman saya di sini. Tapi itu yang mengatur tentang karantina wilayah. Nah, selanjutnya Pak Muhammad Faisal, ini soal
lokal lockdown di daerah gitu ya. Kita bisa memahami kalau kepala daerah yang merasa peduli dengan warganya, khawatir atas keselamatan warganya, kemudian menutup daerahnya. Tapi akibatnya seperti di Tegal banyak bus yang terpaksa menurunkan para penumpang di pinggir jalan tol gitu. Di sisi lain kita tahu kewenangan lockdown ini emang di pemerintah pusat gitu kan. Nah, gimana kalau your point of view tentang ini? Ya memang menurut saya idealnya itu lockdown itu sebaiknya tidak parsial. Ya karena biar bagaimanapun ya daerah tersebut dia terkoneksi dengan daerah-daerah di sekitarnya gitu ya. Jadi misalkan DKI Jakarta melakukan lockdown, ya, ini yang terkena bukan hanya penduduk Jakarta, tapi tentu saja yang berada di daerah sekitarnya. Kayak kita tahu bahwa justru yang bekerja di Jakarta itu lebih banyak yang ada di daerah suburban di sekitar Jakartanya dibandingkan Jakartanya sendiri. Lalu yang kedua juga, karena Jakarta sebagai ibu kota negara, maka ini juga berdampak terhadap seluruh Indonesia gitu ya, karena mobilitas setiap hari ke Jakarta itu ada. Nah, jadi makanya kalau lockdown itu dilaksanakan secara parsial, ini tidak lebih banyak saya pikir kelemahannya. Jadi dibandingkan kalau kemudian dia lebih massa lagi. Nah, kalau lebih massa lagi kan bisa diatur bagaimana sinergi ya antar masing-masing daerah. Karena masing-masing daerah kan akhirnya memberlakukan lockdown. Jadi bukan satu saja begitu. Nah, apalagi kalau kemudian dengan persiapan yang matang, termasuk persiapan bagaimana kemudian mengatur lalu lintas dan sebagainya gitu ya. Oke, baik. Sekali lagi ini emang dilema soal kebijakan karantina wilayah, kemudian juga bagaimana koordinasi pusat sama daerah. Pak Faisal, kemarin sempat kita dibikin gemetar juga gitu ya. Ada statement dari Presiden Ghana gitu ya, Akufo-Addo. Dia bilang bahwa we know how to bring the economy back to life. What we do not know is how to bring people back to life. Sementara kemarin juga para ekonom mengatakan ini pada saat krisis pertumbuhan ekonomi bisa sampai -2. Tapi emang sekarang ini yang harus dihadapi gitu. Ekonomi terima gitu, kita utamakan pada kemanusiaan. Gimana Pak Faisal? Iya, betul sekali. Ya karena kalau kebijakan-kebijakannya tidak sepenuhnya mestinya kebijakan itu hanya memperhatikan di 1-2 dimensi saja. Jadi bukan dimensi ekonomi saja. Sekarang ini kalau kita melihat banyak fatality, banyak yang kemudian meninggal ya karena wabah, yaitu yang dimensi yang juga harus dipertimbangkan. Bagaimana kemudian menyetop penyebaran wabah sehingga jumlah orang yang meninggal karena wabah tersebut itu juga turun. Walaupun itu berdampak terhadap ekonomi yang besar. Nah, jadi tidak bias pada satu dimensi saja maksud saya. Nah, dan saya setuju dengan pendapat daripada Presiden Ghana tersebut. Memang mestinya harus ada langkah yang lebih tegas di awal ya untuk mencegah jangan sampai kemudian lebih banyak lagi orang yang meninggal ya karena wabah tersebut. Oke. Dengan ketidakpastian sekarang ini seolah-olah kalau kita ngomong dari sisi ekonomi ya, timeline kita itu ngikutin timelinenya virus gitu. Tapi kalau kita bikin kebijakan yang tepat, kita bisa ngatur timeline kita untuk agenda ekonomi. Bagaimana menjelaskan ini? Tepat sekali. Jadi memang harus intervensi negara, intervensi pemerintah itu sangat kental sekali dalam kondisi seperti sekarang. Kalau kita ngikutin daripada penyebaran virus saja, tentu saja ini akan lebih besar lagi nanti dampaknya kalau kita menjadi follower. Makanya harus ada intervensi di awal yang sistematis dan yang terencana. Nah, jadi kalau seandainya tadi saya lanjutkan lagi, dilakukan kebijakan yang lebih tepat, yang cepat, dari sigap dan efektif di awal, ini dampaknya bagi ekonomi kita bisa jadi kalau kita melihat trennya sekarang kan masih naik ya, masih eskalasi. Nah, ini mungkin puncaknya ini akan di triwulan 3 bulan mendatang ya, jadi sampai dengan Juni. Nah, tapi setelah Juni kemudian mereda ya, walaupun mungkin ekonominya belum terlalu recovery, tapi yang paling tidak kita harapkan ada proses penurunan sehingga dampaknya bagi ekonomi tetap akan ada turunnya pertumbuhan ekonominya, tapi lebih tidak terlalu dalam. Kalau kita prediksinya itu -2% sampai 2%. Kalau itu terjadi ya dengan puncak di kuartal kedua. Nah, tapi kemudian kalau di kuartal ketiga kalau itu kemudian berlanjut sampai dengan kuartal ketiga dan seterusnya, nah ini makanya akan bisa lebih dalam lagi pertumbuhan ekonominya. Oke. Kita tahan di kuartal kedua itu harus ada intervensi pemerintah dengan kebijakannya efektif cepat tadi ya.
Ya. Oke, Betul baik. sekali. Baik. Oke, baik. Pak Muhammad Faisal, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Kita bersama Direktur Core Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Faisal.